Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal dan mohon izin sudah diperkenalkan oleh Mas Bagus dari Waru Sastra. Saya Muhammad Noval Waliuddin atau akrab disapa Matno juga. Merasa terhormat bisa sepanggung dengan legenda living legend kita Pak Susilo Tur. Beliau sudah banyak teman-teman pasti kenal, tapi biar saya merasa tidak sia-sia di sini, agak berfungsi dikit lah. Tadi Bagus juga udah memperkenalkan. Beliau ini usianya 87, ya Pak Susi. 17 17 ya. tambah 70. 87, sekarang Bentar lagi 17 tahun. 88. Bentar lagi 88 Februari. Siapa yang mau ngasih hadiah? Nanti teman-teman bisa Februari ngaku nanti. bermain ke Pataba di Blora. Silakan nginep. Silakan nginep, terbuka. Tahu Pataba artinya? Ada yang tahu nggak? Pramudia Anantatur, anak semua bangsa. Kodenya T, Tur. Kakinya 3. Bahasa Rusia T itu kakinya 3. Pramudia, Pusala, saya. Jadi bagus, cocoknya di situ. 3T maksudnya. T, kaki 3. Kaki 3. Kan ada di situ. Iya. Nah, beliau karena berkenan hadir di Warung Sastra saat ini, kita perlu untuk takzim ya, untuk mendengarkan apa saja yang ingin disampaikan oleh beliau, baik itu dari buku Maxim Gorky, Masa Kecil selaku penerjemah, maupun yang refleksi personal dari Pak Sus mengenai masa kecil beliau, remaja beliau, atau saat menempuh hidup di Rusia selama merantau di sana. Terutama tadi akselerasinya triple itu, S1 sampai S3, dan S3 hanya 1,5 tahun. Orang Indonesia pertama yang bisa menembus PhD di Rusia. Jadi itu patut kita kagumi ya, terutama anak muda sekarang yang HP miring dan mageran gitu kan. Di sini siapa yang sudah akrab dengan Maxim Gorky atau yang udah baca Leo Tolstoy sejak SD? Mungkin boleh angkat tangan. Sebelum mulai acara kita buka dulu dengan ritual seperti biasa ya, untuk mengucapkan wirid atau apa semacam prosesi malam buku ya. Nah, nanti mungkin Pak Sus boleh minta tolong dipimpin ya, bilang mabuk, nanti teman-teman jawabnya malam buku, yang heboh pokoknya ya. Nah, Pak Sus bilang boleh minta tolong untuk menyebut mabuk gitu. Mabuk. Ya, mabuk, Pak Sus. Mabuk. Iya, ke teman-teman. Mabuk. Mabuk malam buku Pak Sus. Iya. Iya, monggo. Jadi saya harus bilang mabuk. Gitu. Iya, mabuk ke teman-teman. Monggo. Saya pegangin aja Pak Sus. Ini apa? Mic. Jadi mabuk gitu. Mabuk. Malam buku ya. Terima kasih. Wah, ini kualat ini nyuruh. Waduh, Mabuk. itu akronim khas dari Warung Sastra. Iya, iya. Nah, untuk saat ini karena kita membedah atau membincangkan buku Maxim Gorky ya. Bagi yang belum tahu, Maxim Gorky itu juga sebuah nama pena. Gorky artinya pahit. Jadi, apakah masa kecil di sini mencerminkan kehidupan bahagia ala keluarga Cemara, ataukah justru keluarga Crimea atau perang Crimea yang justru penuh kesuraman, atau seperti namanya berarti pahit, getir, dan seperti apa? Setelah membacanya, saya membuka sebuah masa lalu seorang pengarang besar dunia yang ditempuh tidak dengan sukacita, penuh kegetiran. Umur 13 tahun sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Yang pertama karena TBC ibunya, terus bapaknya juga meninggal, dan hidup bersama keluarga kakek yang tirani. Dan di sini definisi real dari lagu Wali nenekku pahlawanku itu mewujud nyata, tapi dengan cara yang sastrawi. Nah, di situ saya merasa terharu, campur juga dengan perasaan mendapat ingatan tentang duka cita di masa itu, bagaimana seorang anak kecil bertempur dengan hidup di Rusia yang keras dan juga ditempa oleh orang serumah sendiri yang ada orang baik, ada orang jahat. Mungkin saatnya untuk saya mempersilahkan untuk Pak Sus membincang, kira-kira sebelum masuk ke isi buku, saya boleh bertanya berapa lama Pak Sus mengerjakan terjemahan Maxim Gorky ini? Dan juga apakah masih menggunakan mesin tik atau
komputer atau tulis tangan? Monggo, Pak Sus. Saya menerjemahkan itu langsung dari bahasa Rusia. Sebenarnya kan 3 jilid. Masa kecil, masa remaja, dan perguruan tinggiku. Ini belum disebutkan bahwa Maxim Gorki itu waktu kecil namanya Maximovich Peskov. Disingkat jadi Maxim. Peskov itu artinya sampah. Tadi belum disebutin. Ya belum, Pak Sus. Nah itu ketika dia ditinggal mati oleh dua orang tuanya dalam umur 13 tahun, diubah jadi Maxim Gorki. Gorki itu artinya pahit getil. Itu loh. Dia menggara di sepanjang sungai Volga itu ceritanya. Gitu. Nah itulah lahir buku-bukunya itu. Gitu. Berapa lama Pak Sus untuk Oh paling ya berapa itu? Nggak lama kok. 3 bulan Pak. 3 bulan? Tepuk tangan dulu teman-teman. Dan menggunakan mesin tik ya Pak Sus? Mesin tik? Iya. Oh, menggunakan mesin tik. Di sini nggak ada kontrol Z atau undo atau Di apa? rumah itu ada 13 mesin tulis. Ada dari Amnesty International. Ada dari TKI yang dari Hong Kong. Dia kasihan melihat saya jadi rektor. Tahu rektor? Ngorek yang kotor-kotor. Saya dikirim mesin tulis. Ada di rumah masih. Ada 13 mesin itu, 2 komputer. Tapi saya nggak suka main komputer. Saya gaptek. Sekarang pegang HP aja nggak mau saya. Enakan nyari sampah sambil baca koran kalau ada gitu. Jadi ilmu saya itu selalu bertambah dari situ, bukan dari buku-buku, tapi dari sampah juga. Belajarlah seumur hidup. Ada ya Mas? Iya. Kalau mau nggak ketinggalan zaman. Ini sudah mulai belum? Sudah mulai. Einstein, Ternyata belum tahu. Einstein itu pernah mengatakan, nanti kalau Anda umur 65 tahun, jadi Einstein menganggap umur 5 tahun itu Anda sudah bisa baca tulis. Nanti kalau Anda umur 65 tahun, kalau mau jadi manusia yang tidak ketinggalan zaman, minimum Anda harus membaca 3.500 judul buku. 3.500 judul. Dengan awangan, tahu awangan? Tanpa ada pakai tulis-menulis, Membayangkan. itu kira-kira 1 hari Anda minimum harus baca 5 sampai 10 halaman. Mampu nggak? Sulit. 24 jam 5 sampai 10 halaman kok berat itu bagaimana? Harus mampu itu Pak Sus. Bukan harus mampu, gampang sekali. Dari 1 hari Anda itu mengalami 1.500 peristiwa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Itu Anda harus seleksi 1,5 juta peristiwa itu menjadi dasar pengetahuan Anda. Kalau dasar pengetahuan itu Anda seleksi, itu adalah ilmu Anda. Tanpa pengalaman, Anda nggak punya ilmu. Itu Einstein yang ngomong. Tahu sahabat karibnya Einstein dalam menyusun teori fisika relativitas. Siapa, Mas? Belum tahu Mas Sus. Max Planck. Planck. Pernah dengar? Max Planck itu kan. Max Planck. Planck, bacanya Planck. Max Planck itu di Jerman ada perguruan tinggiku. Coba motonya. Forschen und lernen an den Grenzen des Wissens. Belajarlah dan bekerjalah sampai batas cakrawala ilmu. Saya tambahi, ilmu pengetahuan. Itu beda. Tahu Mbak bedanya ilmu sama ilmu pengetahuan? Ayo Mbak, apa Mbak? Ayo. Hah? Kalau Anda bicara masalah ilmu, Anda itu ikut terlibat dalam ilmu itu. Kalau ilmu pengetahuan itu yang sudah ada Anda pelajari. Ngerti, Mas? Bedanya ngerti nggak? Beda.
Yang saya katakan loh, Iya. ilmu itu Anda ikut terlibat. Terlibat, ya. Kalau ilmu pengetahuan itu yang sudah ada Anda pelajari, itu lebih dari Wesen und Wissenschaft. Wissenschaft. Oh, iya. Bedanya itu. Ada yang bisa bahasa Jerman nggak di sini? Ini bagus. Nah itu, ya, coba tanya lagi. Oke, Pak Sus. Untuk pengerjaan ini, apakah Pak Sus juga teringat masa kecil? Karena di sini juga banyak penderitaan Maxim Gorki sejak umur belasan. Iya, masa kecil penuh penderitaan itu saya anggap dagelan hidup. Saya itu nggak tahu waktu kecil itu karena saya itu anaknya bapak saya sama ibu saya, maksudnya itu paling kecil, paling pendek laki-laki. Saudara saya itu 10 anak dari Bengkulu Kediri, Ngadiluih, tahu ya? Kandat. Bapak saya itu kepengennya jadi santri juga seperti bapaknya. Lah itu ada seorang filantrop yang mengerti, kamu itu cukup cerdas. Ini yang ngomong sama bapak saya ya. Tapi kalau kamu nanti jadi santri, jadi penghulu, bagaimana dengan adik-adik kamu yang banyak itu? Udahlah, lepaskan jadi santri, nanti saya biayai kamu belajar lagi ke Yogyakarta sebagai guru, pendidikan guru. Namanya Quack School. Itu di Jogja, di sini. Iya kan, sini kan. Nah itu waktu dia sekolah di sini itu, kebetulan Dr. Sutomo, pernah dengar? Pendiri Budi Utomo. Buka kongres pertama itu di Quack School itu. Tempat bapak saya belajar. Bapak belajar sekolah guru 5 tahun. Kalau cuma 4 tahun cuma jadi guru. Kalau 5 tahun bisa jadi kepala sekolah gitu. Tamat dari Quack School itu pulang ke Kediri. Asal usulnya. Berangkatnya kayak kere. Kok pulang kembali ke Kediri dipanggil Mainhir. Tahu Mainhir? Menir. Itu menir itu dari singkatan Mainhir. Malu dia mengajar di Kediri 2 tahun terus minta pindah kok mencarinya tempat pindahan itu di Rembang. Nah, di sana dia mondok di rumah penghulu Rembang Haji Ibrahim. Haji Ibrahim kalau yang dari Kediri, dari bapak itu monogam berat. Tahu monogam? Kawin cuma sekali. Kalau yang di Rembang poligam berat. Jadi itu punya istri, punya anak 1 cerai, ganti lagi punya anak 1 cerai gitu. Lah itu pernah baca nggak Garis Pantai bukunya Pram? Yang pernah baca. Ada baca belum? Saya belum. Garis Pantai. Saya belum, Pak. Garis Pantai itu istri kedua dari penghulu Rembang. Matanya biru. Karena itu turunan Cina sama turunan Belanda. Jadi saya itu turunan Cina sama Belanda. Ngerti? Dikawin sejak kecil itu karena kewantek, matanya biru. Dikawin oleh Bupati Rembang penghulu Rembang yang poligam. Punya anak Siti Saidah yang itulah ibu saya. Gitu loh. Dulu saya itu sering ke Rembang. Rembang itu dulu pantainya landai. Sering main di pantai saya. Bahkan jangkar. Pernah dengar gak? Di Rembang ada jangkar. Jangkarnya siapa itu? Jenderal Cina yang mau keliling dunia itu. Cheng Ho. Ada jangkarnya di sana itu. Di pantai Rembang. Dulu landai sekarang. Sekarang kan langsung anjlok ke dalam. Dulu ditaruh di atas tembok.
kena ombak nggak hancur, Hancur. terus dicopot lagi. Dulu landai waktu saya kecil tuh. Jadi saya waktu kecil sering ke Rembang, ya ke rumah ibu saya itu, namanya Siti Saidah itu. Nah, itu Siti Saidah kemudian kawin sama bapak saya yang mondok di rumahnya penghulu Rembang tadi, gitu. Punya anak 10. Dalam tempo perkawinan 25 tahun, 10. Dia dikawin sama bapak saya umur 12. Anak pertama meninggal namanya Ahmad. Pram itu jadi bukan anak yang pertama, tapi anak yang kedua. Dan sebagainya. Saya anak nomor 8. Masih ada adik saya 1, udah meninggal kemarin. Terus yang paling kecil perempuan Susanti. Susanti saya nilai Su baik, lebih baik. San mesti san, Ti mati. Susanti lebih baik mesti san mati. Dia mati bersama bareng ibu saya, beda 1 jam. Jadi yang hidup tuh 8. 8 itu 5 laki-laki, 3 perempuan. Di dunia ini 1 keluarga 6 jadi penulis. Cuma keluarganya Pramudia dan adik-adiknya. Nggak ada yang 8 di dunia ini. Dari Amerika ada yang namanya Hemingway. Pernah dengar? Ernest Hemingway. Hemingway, pengarang hebat tuh. Bukunya yang terkenal The Old Man and the Sea. Pernah dengar, Mas? Pernah baca juga, Pak. Bapaknya dokter, mati bunuh diri. Hemingway mati bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Jadi 3-tiganya mati bunuh diri. Kalau kami semuanya bukan bunuh diri, dibunuh diri oleh pemerintah Orde Baru. Semuanya ditahan. Kalau disusun, seluruh saudara kita yang ditahan itu setengah abad. Pramudia, adiknya Prawito, Kusala, saya. Adik saya kalau nggak lari ke Papua, makanya mati. Karena dia masuk anggota perkumpulan nyanyi. Nyanyi itu di bawah pengaruh PKI, Lekra. Pernah dengar nggak? Ya. Gembira. Dia lari ke Papua. Kebetulan kakak iparnya itu kerja di Papua. Jadi dia pernah kirim surat waktu di Moskow. Saya pengen pindah ke Australia. Tapi waktu itu model kirim duit itu belum ada. Belum ada transfer. Bagaimana ngirim duit ke sana itu? Padahal saya di Rusia itu makmur, punya rumah sama sumur. Nah itu cerita masa kecil saya itu penuh dengan liku-liku itu loh. Coba ya, di Blora itu kan daerah kering ya, Mas. Kering. Jadi kalau musim panas itu orang mandi di kali, bikin belik, tahu nggak belik? Sumur di pinggir kali itu loh. Itu saya karena cempluk dan lucu dipanggilnya Gus Cus, Gus Cempluk. Satu-satunya anak laki-laki di bawah umur yang boleh mandi dengan cewek-cewek di pantai itu. Saya yang dipilih, suruh bosokin punggungnya, suruh meraba susunya dan itu loh. Aneh itu kan. Keanehan itu disusul gini, suatu musim panas, anak wanita kalau berak kan di kali ya, di kali yang mengalir deras loh, pendek, bawahnya pasir. Wanita itu berak di situ siang-siang. Tahu-tahu itu dia teriak, aduh, tolong, lari pulang ke rumah. Loh kak, saya waktu itu lagi main jeme, tahu jeme? Main kartu judi dengan seorang teman, Sukir namanya, lebih gede, lebih besar dari saya. Ada apa itu mas? Wah tahu, ayo lari ngejar wanita itu yang pulang ke rumah. Tolong, ternyata alat reproduksinya itu digigit lintah. Jadi dia pulang minta supaya lintah itu dilepas. Sudah melembung darah itu. Tadinya kan
gigitannya kan enak kan Mas, kayak aliran sungai. Makin lama kan makin menggigit itu, saya udah pelembung. Kebetulan suaminya itu tukang jamu di pasar, ngerti? Tukang jamu piaraannya itu ular supaya menarik dan bikin rokok sendiri, ngerti Mas? Kelobot atau apa tuh? Bikin rokok sendiri jual. Dijual. Iya. Lah itu kan di rumah banyak tembakau. Saya bilang ambilkan tembakau. Dikasih segegem tahu ya. Saya kasih air, saya tuangkan ke alat reproduksi wanita itu. Nggak lepas. Nggak lepas. Terus saya bilang ambil aja garam. Ngerti? Garam. Garam kasih air dituangin, copot. Itu loh pertama kali saya ngeliat kayak gitu juga di situ. Aneh-aneh itu di masa kecil saya itu. Kan aneh kan. Justru itu makan gini ya. Ini dongeng aja. Ini benar tapi. Saya sunat tahun umur 13. Waktu itu saya diajak pram ke Jakarta. Sesudah bapak meninggal tahun 50 itu. Nah itu harus sunat dulu umur 13. Suatu kali saya duduk-duduk menunggu kesembuhan itu. Ada seorang wanita yang suka main baksodor, tahu baksodor? Go back through door. Pernah dengar? Mainan Inggris itu loh. Go back through door. Atau bahasa Jawanya baksodor. Pernah dengar? Pernah main juga. Itu kan permainan Inggris kan, baksodor. Go back through door. Itu namanya si siapa kemarin itu? Itu teman main baksodor itu. Ketika saya sunat menunggu kesembuhan, itu dia datang deketi saya, manggil saya, Gus, tak deloke ya GM, tahu? Tak deloke ya GM, itu bahasa Blora itu dialek. Saya lihat ya punyamu gitu. Punyamu boleh nggak saya lihat? Sarong saya diangkat, ngerti Mas? Waktu itu belum sembuh, saya kan sunat di rumah sakit, jadi di Perban gitu. Kayak ngono egekmu iku masaku lain, pasaku lain. Bahasa dialek Blora pasaku beda. Saya kira beda. Nah, ini anak ini perempuan itu masih tanggung, belum lama meninggal. Suaminya bekas tentara tahun 45 itu. Masih hidup sekarang. Suaminya dia udah lama meninggal. Pada waktu itu pagi saya disuruh Mbak Yu saya beli jagung muda. Dia petani kan, bapaknya itu. Tapi nggak dikasih. Emangnya kalau beli nempel dikasih murah gitu. Orang bapak itu keras sekali. Ini dia tadi ini cewek itu malah bawa serenteng daging muda ini Gus arep dibikin apa? Jamu bakar. Enggak dimasak itu loh. Direbus. Bukan dibikin sayuran apa namanya? Sop. Bakwan. Oh bakwan. Bakwan jagung. Ya, atau Iya, jangan Bos, kunci gitu. atau Harus. Padahal minta beli sama bapaknya malah nggak boleh. Itu mungkin karena girangnya itu loh. Sampai matinya itu nggak lupa sama saya. Nah, kawin sama seorang militer dari Kudus. Nah, ini suaminya masih hidup. Pak Sasomo namanya. Anaknya berapa? Tapi pikunnya itu sama orang lain, sama saya nggak pikun. Jadi kalau mau panjang ingatan, pacaranlah. Itu tips teman-teman ya. Ingat itu tips. Terus terang aja kecil saya itu bodoh, bener itu. Kelas 4 SD nggak naik. Ujian SD, barangkali saya nggak lulus. Jadi saya masuk SMP di Jakarta itu, taman siswa, nggak pakai ijazah. SD, kelas 3 SMP nggak lulus ujian. Kelas 4 tahun 54 nggak. Kalau nggak lulus lagi mau keliling Indonesia naik sepeda. Waktu itu ada MOVE, tahu MOVE Mas? Nggak tahu. Ada 4 orang Indonesia dipimpin oleh Lawalata dari Makassar. Mau keliling dunia jalan kaki. Nah saya kepengen kalau dia jalan kaki dunia, saya anak kecil ya keliling Indonesia aja naik sepeda. Sepeda. Itu loh Mas.
Lah itu ternyata Lawalata itu sampai di Jerman. Kecantol sama janda muda di Jerman. Kawin sampai mati di sana. Gak pernah dengar ya? Lawalata. Temennya Haryono pergi terus sampai New York. Dan katanya bicara di UNO, United Nation itu, PBB. Terus nggak ada kabarnya lagi. Itu loh. Tahun 54 itulah saya oleh Mbak Yu saya disuruh mengantarkan pembantunya pulang ke Karangampel Cirebon. Ngerti? Umurnya 37. Sutinah namanya. Sugeng, tahu Sugeng? Hidup artinya. Susu Ageng. Oh, Ya itu saya tertarik, umur saya 17. Dia 37. Saya tertarik sama dia. Tertarik bukan masa umur. Gorky pun punya pacar, cinta pertama, 20 tahun juga bedanya. Flaubert, pengarang dari Prancis juga punya pacar 20 tahun lebih tua. Jadi kalau saya punya pacar itu nggak aneh lah itu. Saya beda umur saya dengan istri saya 30 tahun malah. Lebih tua saya. Nah itu ceritanya gitu. Waktu disuruh ngantar itu, raport saya itu nilainya berapa? Matematika 456, 456. Nah itu supaya dia tertarik ya, saya baca buku matematik. Ngerti? Pura-pura baca pada ngelirik terus. Nah itu di Cirebon, di Karangampel berapa hari baru pulang ke Jakarta. Terus ujian. Dapat berapa saya? 10. Ada rapotnya, ada itu 10. SMA tahun 57, saya ujian SMA tahun 57. 10 lagi. Matematika. Masuk UI tanpa tes. Tanpa tes. Karena matematika dapat 10, ekonomi dulu itu ya, ilmu pasti itu nilai tertinggi 10, kalau ilmu sosial 9. Jadi ekonomi saya 9, harusnya 10. Orang lain ada buku wajib. Saya baca buku lain yang baru terbit dari Balai Pusaka. Saudara saya kebetulan jadi redaktor Balai Bahasa itu. Balai Bahasa. Dapat buku baru yang ditulis oleh Mayor siapa itu. Nah itu saya baca buku ekonomi dari situ, tahu-tahu ujian itu semua bahan tuh keluar dari itu. Makanya gampang sekali saya. Makanya dapat 10 juga. Bahasa Inggris 8. Jadi masuk UI dulu syaratnya 3. Bahasa Inggris, ekonomi dan matematika. Nggak boleh kurang dari 7. Itu loh. Ceritanya kayak gitu. Jadi saya itu jadi pintar karena pacaran. Makanya nasihat saya teman-teman, kalau mau pintar pacaran lah. Pacaran lah. Semua anak gadis yang datang ke rumah saya, udah punya pacar belum? Belum. Pacaran lah kamu kalau mau pintar. Cuma harus tahu syaratnya. Hati-hati. Kalau kena ya 3 bulan kena kasus. Tahu? Monggo, Pak. Kasus apa? Masa 3 bulan kena kasus ya hamil lah. UGM itu perguruan tinggi di Indonesia yang paling tinggi keberhasilannya. Kenapa? Rata-rata mahasiswa putri itu sudah unvirgin lagi. Tahu unvirgin? Apa? Tidak perawan gitu. Nah itu tahu. Itu makanya jadi pintar-pintar. Kemarin dibantah oleh UIN dari Malang. UIN Malang membantah, kami sudah mengalahkan UGM dengan apa? Pelajaran yang nggak ada ikatannya dengan seks itu apa? Nggak ada ikatannya dengan apa sih? Seks dikurangi di sana. Biologi. Pelajaran seks loh. Oh, pendidikan seksnya. Iya dikurangi, jadi merasa unggul itu. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi saya waktu kecil penuh dengan
Karena keanekaragamannya seperti juga Maxim Gorki. Maxim Gorki. Tapi dan saya juga pengagum Maxim Gorki. Maxim Gorki itu di Uni Soviet, Rusia dianggap sebagai bapak realisme sosialis dunia. Kalau saya realisme sosial aja. Sosial aja. Kalau nulis tentang segala macam tanpa mengaitkan politik. Kalau Maxim Gorki itu dicampur dengan politik dan kekuasaan. Makanya realisme sosialis. Itu bedanya. Apa lagi mau tanya? Soal Apa yang saya mau tanya? cara nyari pacar Pak Sus. Enggak, untuk Maxim Gorki ini kan juga di masa kecilnya cerdas. Jadi cerdas cuma nakal. Iya. Jadi ada keseimbangan di situ yang menurut saya perpaduan unik ya, dan tetap menjadi tokoh sentral yang menarik perhatian pembaca. Karena di sini selain karena meninggal oleh keluarganya, dia juga membuat perkumpulan dengan anak-anak kecil. Iya. Untuk bahasa Jawa Timurnya ngasak. Ngasak tulang dan kain untuk mengumpulkan uang, kemudian diberikan ke neneknya. Nah, Belum itu- lama di Rusia juga ada film, judulnya Skit. Respublika Skit. Skit itu dari kata sekolah imini Dostoyevskaya. Dostoyevskawa. Kawa bahasanya. Ya. Dostoyevsky bukan Moscow. Oh iya. Itu menceritakan tentang Dostoyevsky itu. Skit, Respublika Skit namanya. Ada filmnya itu. filmnya. Sekolah dinamakan itu. Karena si Dostoyevsky juga menderita kayak Maxim Gorki. Iya. Iya. Kalau mau Maxim Gorki senangnya itu mencari ide dari ombak laut. Tahu? Dari rumahnya yang tingkat itu ada Jendela. gambar ombak laut. Ombak laut. Kalau Pram mencari idenya dari bakar sampah. Terus ada itu quote Pram yang sekarang beredar di belakang punggung itu. Bakar sampah aja dilarang. Apalagi bakar revolusi. Quote itu hasil daripada gini. Suatu kali saya diundang mengantarkan mebel, tahu mebel, dari Blora ke Kediri. Pulang dari Kediri mampir ke Jombang. Di Jombang ada toko tanaman di pinggir jalan. Nah itu saya beli 11 pohon mangga, macam-macam kualitasnya. Nah itu saya tanam di depan rumah, salah satu pohon itu. Saya uruk supaya subur dengan sampah. Ngerti? Pram lihat sampah lah, Pram tuh senangnya bakar sampah, dibakar. Nah itu ditegur sama anak istrinya, Pih, Papi. Tahu ya, Papi manggilnya Pih. Istrinya Pram itu kan adiknya tokoh Jakarta Husni Tamrin, turunan Arab Prancis. Ngerti? Husni Tamrin itu Arab Prancis. Lah itu. Jadi waktu itu ditegur sama anak istrinya itu, Pi itu ditanam, Pi. Jangan dibakar. Nah itu Pram jawab, bakar sampah aja dilarang, apalagi bakar revolusi. Ada itu. Saya pakai kemarin kaos itu di punggung itu. Di punggung. Rambut diantar. Bakar sampah aja dilarang, apalagi bakar revolusi. Bener apa enggak? Benar. Nah, itu. Pram juga nulis ketika tahun 65 bukurnya kira-kira 50.000 kan dibakar. Nanti Mas? Iya. Dibakar oleh KAPI kami. Pernah dengar KAPI kami? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia itu kan dibakar. Maka timbullah moto di Pataba sana ada tulisan itu. Bacalah, bukan bakarlah. Saya kan musimnya udah beda, 65 sama sekarang. Saya tiru, jiplak. Apa Mas tadi saya katakan? Bacalah, bukan
bakarlah atau bakar semangatmu Itu gitu. Pram tadi, bacalah bukan bakarlah. Saya ubah, bakarlah. Semangatmu. Semangat membaca. Malah saya suruh bakar. Semangatmu membaca dan menulis. Nah, itu saya ubah. Itu ada di Pataba, kalau Anda kesana ya ada itu tulisan kayak gitu. Jadi Pataba itu dulu saya dirikan sesudah Pram meninggal. Tadi itu yang huruf T itu tadi ya udah saya ceritakan ya artinya. Ya udah, apa lagi yang mau ditanya? Jadi hidup saya itu seperti masa kecilnya Maxim Gorki. Gorki, penderita. Saya umur 13 sih, umur belum sekolah itu ditinggal ibu sama bapak. Ditinggal ibu, mati. Belum tamat SD udah ditinggal bapak. Ya kayak Maxim Gorki ya, Pak. Menderita. Pak. Suatu kali saya pulang sekolah ya, Pram pulang kan, waktu bapak meninggal itu datang. Baru bebas dari penjara dia. Pulang sekolah, makan, tidur. Bangun tidur, mandi, belajar. Saya pulang sekolah nggak pulang. Naik turun pohon ceri, tahu pohon ceri? Kersen. Kersen, keres. Di Blora kan dulu pinggir-pinggir jalur makan itu sampai kenyang baru pulang. Dari mana kamu? 5:30. Tanpa ngomong ditempeleng saya sama jer. Besok malamnya dalam sidang keluarga itu siapa yang mau ke Jakarta? Mbak Yu saya mau, Pak Fusala mau, saya menolak. Paling nanti ditempelengi lagi. Gitu. Tapi ketika Pram ngirim duit 1.000 untuk berangkat ke Jakarta, miskin banget saya. Koper aja nggak punya, pakai besek bawa pakaian itu, tahu besek Mbak? Dari bambu itu loh. Anyaman. Kayak gitu Mas, sampai saking miskinnya. Dulu ke Jakarta itu 2 malam. Surabaya Semarang, nginep Semarang. Besok pagi sampai Jakarta jam 6 sore. Jadi dulu 2 hari Semarang Jakarta. Surabaya Jakarta itu. Nah itu ceritanya kayak gitu. Nah itu ceritanya kayak gitu. Ya, juga macam-macam. Pernah juga ditempeleng juga di Jakarta saya. Gara-gara dituduh nabrak anak kecil naik sepeda, padahal dia jatuh sendiri. Tempelengi saya sama Pram. Ayo minta maaf sama orang tuanya. Ya saya minta maaf. Waktu itu saya masih pelo, tahu pelo? Nggak bisa bilang R. Saya ya bilang pakai cadel itu. Namanya itu siapa itu dulu? Jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Bukan karena saya tabrak. Nah itu kan saya pelo itu, makanya kalau sekolah nggak boleh pulang Mas. Diajari guru bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris dulu. Tapi ya tetap aja goblok orang namanya pelo. Lama-lama dia mengeluarkan kearifannya. Cobalah kamu minjem cincin kawin dari siapa gitu. Gosok gigimu dan dengan cincin kawin itu di belakang pintu tanpa boleh ada yang tahu. Nah saat itu saya turuti. Saya minjem cincin kawin istrinya Pram, ngerti? Saya pinjem, terus saya sembunyi di belakang pintu. Saya gosok lidah saya dan langsung muntah saya itu. Tahu kenapa? Cincin kawinnya itu ada tainya. Astaga. Jadi muntah itu karena bau tai itu loh. Tapi hebatnya kok kemudian saya bisa bilang R. Waktu saya di Rusia, tahu-tahu saya udah pintar bahasa Rusia. Bekas guru saya itu jadi istrinya atase kebudayaan Indonesia di Moskow. Itu loh, ngerti nggak? Sus, kamu kok di sini? Ajarin dong saya bahasa Rusia. Jadi dulu itu harus pakai teori dialektika. Guru harus kalah dari murid. Ngerti nggak? Minta diajarin bahasa Rusia. Padahal saya udah mahir bahasa Rusia. Itu loh ceritanya. Jadi kalau kamu dengar saya nanti juga suatu kali kamu harus ngalahin saya. Dalam hal tertentu. Nggak mesti dengan sastra atau apa saja harus dikalahin.
Pram nulis buku cuma 50 kok. Saya hampir 100. Ini masih saya nyusun buku kerpeke sang lelananging jagat. Karena saya punya pacar itu lebih dari 200. Saya kasih contoh, ini sastra jalanan. Suatu kali saya mau ke Purwodadi, tahu ya? Blora Purwodadi, itu kan 60 kilo. Bis sudah jalan, saya panggil kan, lihat, jadi diperlambat, saya kejar terus naik dari belakang sampai kemudian saya duduk di pintu depan, sampingnya sopir. Tahu-tahu di kaca depan, ada tulisan, yaitu yang saya anggap tulisan sastra jalanan. Mau dengar gak isinya? Mau. Aku kangen karo ambune kelekmu. Saya anggap tuh hebat itu mas. Itu kan sastra itu. Percaya apa enggak mas? Indah, ada indahnya enggak? Indah itu. Indah itu. Puitik. Puitik ya. Yang kedua saya waktu itu ini udah lain lagi harinya. Dari Purwodadi mau ke Solo. Kan banyak penyanyi jalanan. Ngerti ya? Ini sekali kok orang itu pakai ukelele. Cering. Syairnya itu begitu dia katakan, saya langsung apal dan saya nangis terharu. Apa kata dia? Ojo kawin karo wong ayu ora kowe. Ojo kawin karo wong ayu, mundak cepet mati. Sing lanang golek pangan turut dalan, sing wedok dikelone wong liya. Nah itu janganlah kawin dengan orang yang cantik, cepat mati. Nah itu saya nangis. Kenapa? Itu terjadi pada diri saya. Cewek saya pertama itu orang Blora, anaknya lurah, cantik. Menurut saya, ukurannya kan beda-beda. Dan saya senang cewek itu bukan yang hidungnya mancung, justru yang pesek. Kenapa? Kalau keseng kan langsung gini, kalau mancung kan harus nengkleng, tenaganya lebih banyak. Itu loh, Mbak. Saya nangis karena apa? Karena saya kemudian itu tadi itu. Saya waktu di Moskow tiap bulan itu ngirim barang pada istri saya yang saya tinggal itu. Saya 2 tahun mau pulang untuk ngumpulin uang dulu dan ngirim barang supaya sudah bisa nanti saya pulang udah ada rumah, ada apa gitu loh. Saya kirimi itu pasar, tahu pasar? Alat gambar. Tahu? Alat gambar itu loh, jangka. Tahu nggak? Di Rusia itu luasnya segede laptop. Kalau di Blora kan, di Indonesia kan segini-segini. Segunting kecil ya. Kecil. Itu satu lebarnya satu laptop, harganya 5 rubel. Di Indonesia laku 5.000. Saya kirim hampir 2 tahun. Jadi itu kalau dijual sudah bisa bikin rumah dan sebagainya oleh istri saya. Tahu-tahu suatu kali saya kirim surat sama barang itu, istri saya bilang, mulai sekarang nggak usah kirim surat lagi. Saya tanya kenapa? Nggak ada jawabannya. Sekalinya ada jawab, saya buka itu ternyata kosong. Ngerti mas? Ternyata saya dipegat. Bukan saya yang megat, itu pegat nggak? Cerai. Dicerai. Bukan saya yang cerai dia, saya yang dicerai oleh dia. Kemudian dia kawin sama orang dari Pasuruan. Dari Pasuruan namanya siapa itu? Punya anak 1, dinamakan saya. Susi. Susi ini kemudian kawin sama seorang insinyur dari Gombong. Kerja sebagai manajer Indosat di Singapura. Wah itu punya anak, rumah dan segala macam mobil tuh kaya raya mas. Kalau dulu jadi istri saya jadi istrinya rektor, orang yang kotor-kotor. Nah itu loh. Jadi keberuntungannya di situ. Belum lama adiknya yang di Bali, Anggra ini namanya,
kirim surat bahwa bekas istri saya sudah meninggal. Beda umurnya dulu 5 tahun, saya 25, dia 20. Kemarin meninggal ya kira-kira 82 lah, cukup tua. Suaminya juga udah meninggal. Jadi dongengnya begitu. Itulah ya saya membuat saya tadi itu ojo kawin karo wong ayu itu. Jadi semua ada sejarah. Terus lagi saya waktu itu mau mengunjungi kuburannya Bung Karno. Blitar ya. Blitar. Naik mobil sedan diantarin orang. Tahu-tahu ada truk lewat, melewati kita. Di bak belakang itu ada tulisannya. Ayumu kayak bokong sapi. Nah itu semua itu saat-saat jalanan kalau di daerah sini loh, mana itu Batang apa mana itu Pekalongan, itu ada juga cerita di pinggir jalan itu ada truk berhenti. Wiwit Trisno jalanan Soko Kulino. Di situ lain. Wiwit Trisno jalanan Soko Gebokan atusan ewon songo. Oh, mata duitan ini. Nah, itu juga menurut saya itu sastra jalanan. Jadi Maxim Gorki menulis itu pun cerita jalanan. Kalau Anda baca itu banyak istilah-istilah yang di kamus saja nggak ada. Sedangkan tokoh Uni Soviet yang sangat pro Indonesia atas kebudayaan, Pogajev namanya, itu matinya diracun, Mas. Oh, diracun apa? Diracun itu begini, ketika istrinya mencium jasadnya, ini langsung luka, Mas. Berarti tubuhnya itu ada racunnya. Teman saya satu grup, pertama tahun 67, kerja di kedutaan Uni Soviet, di klub. Hari pertama masuk, hari kedua nggak masuk, ada telepon dari rumahnya, sakit. Sorenya dikirim surat, mati. Jadi banyak orang Indonesia dulu yang diracun juga itu. Kebetulan bekas guru saya bahasa Rusia itu pernah belajar bahasa Indonesia juga kan, pernah ke Jakarta. Terjemahkan buku Pram Perburuan, pernah dengar? Buku Pram Perburuan, pernah dengar nggak? Dia terjemahkan perburuan itu dari bahasa Rusia jadi berburu. Salah. Saya bilang salah ini kalau berburu, perburuan sama berburu itu lain. Terus saya ceritakan berburu ini begini, perburuan itu. Oh, jadi salah ya, jalan. Nah itu sudah saya terjemahkan, tolonglah diperbaiki. Ya iya silahkan, waktu itu saya udah lulus S3. Oh, Dia bekas guru saya bahasa Rusia. Umurnya beda. Dia di sana sarjana kan rata-rata umur 21 ya. 21. Jadi waktu dia menerjemahkan itu umurnya sudah 26. Nah, beda sama saya udah 30. Datang ke sana ke rumahnya, menjelang rumah itu dia mampir ke supermarket. Tahu? Supermarketnya. Beli makanan ini, minuman dan sebagainya. Itu buat apa? Ya nanti kita ngobrol tentang terjemahan itu. Sambil makan-makan dulu lah gitu. Ya udah ayo. Ternyata dia itu sama suaminya itu cerai ranjang, ngerti? Pisah ranjang. Anak laki satunya dititipkan pada negara. Di situ tinggal sama ibunya yang sudah tua. Makan, minum, itu selesai. Mana itu terjemahan? Lah, nggak usah. Loh kok nggak usah, kenapa? Dedi Menyanarukah. Terjemahannya, pegang pundak saya. Terus mau apa ini? Kita main aja. Tahu kita main aja. Duh, kamu kan guru saya. Itu dulu. Sekarang kamu profesor saya. Saya udah S3. Itu kamu profesor, tahu nggak? Derzat Menyanarukah. Pegang pundak saya. Aku salah penterjemah Rusia terbaik dunia. Nggak ngerti kok. Nah ini saya ngerti, langsung ngerti. Ngerti nggak maksudnya? Minta dipangku. Ini gimana ini? Guru kok minta bantu dari bekas muridnya. Akhirnya dongengnya gitu. Cerita-cerita yang tak terlupakan.
Banyak yang lain-lain juga banyak. Tanya lagi. Oke, siap. Asus. Yang aneh-aneh gitu loh tanya. Selama di Rusia berapa pacar yang sudah di Kalau sana nggak terhitung. nggak terhitung? Kalau yang dengan di Indonesia di mana itu lebih dari 200. Bung Karno aja kalah. Soalnya gini, ini ceritanya ada. Ketika saya kelas 4 SD kan nggak naik tadi loh. Oleh juru rawat di Blora, saya disuntik obat 2 digit lebih rendah dari penisilin. Tahu? 2 digit lebih rendah dari penisilin. Penisilin kapan ditemukan? Mana? Bisa sampai apa? Sekitar tahun 50. Nah ini saya disuntik obat 2 digit lebih rendah dari. Kan Fleming ya penemunya? Ya, dari Inggris ya Mbak? Alexander Fleming. Dari Inggris ya. Disuntik obat neosalvarsan. Kalau kamu sembuh, tahu efeknya? Gimana? Tidak akan kena penyakit kotor seumur hidup. Nietzsche tahu? Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Itu juga kena sipilis. Sipilis. Pernah dengar kan? Sipilis itu kalau wanita, laki-laki kontak langsung. Kalau lepra lain lagi. Lepra itu senggolan. Lepra. Ya. Efeknya itu bisa 10 tahun. Anda singgungan sama leprazor ya, orang yang sakit lepra. 10 tahun lagi baru kena dari. Kalau sipilis penyakit kotor 2 kali 24 jam sudah bisa diketahui. Nah itu saya disuntik OPT itu tidak akan kena penyakit kotor seumur hidup. Makanya saya jadi pemberani. Ayo siapa aja. Sampai sekarang. Lelananging jagat ya. Hah? Asus, lelananging jagat. Makanya kerpek esang lelananging jagat. Bung Karno kalah sama saya. Kalah. Bung Karno terakhir waktu G30S, dengar nggak? Kawin lagi. Iya. Anak dari Grogol, ada yang bilang umur 26, ada yang bilang umur 19. Dari situlah dia kemudian berangkat ke Bogor, terus terbitlah surat perintah 11 Maret. Semar. Surat itu sampai sekarang nggak diketemukan. Misterius hilang. Jenderal Yusuf tahu, M. Yusuf, yang dari Makassar itu, saya yang pegang itu yang terakhir. Nanti saya akan umumkan, sampai mati juga nggak kalau. Jadi 11 Maret itu nggak ada suratnya, palsu aja ya. Itu kalau percaya. Tapi ya tolong saya bilang, kalau mau direkam mau harus tahu yang on dan off. Karena saya itu kenyang di apa kan? Hoax. Hoax tadi. Hoax. Hoax, Apa itu? fitnah, kabar bohong. Menghina orang itu, membuka rahasia orang. Kan ada buku Jokowi Undercover. Wah itu yang nulis buku itu minimum dapat 5 miliar. Buku ini keuntungannya buat Pak Taba. Ada ditulis itu. Buat Pak Taba justru saya mau diadili. Karena membantu tulisan itu atas nama saya. Itulah jolengnya Sulami kok ibunya Jokowi. Itu buat karangan dari mana saya nggak ngerti. Dan anak bekas tahanan G30S, Sulami kan bekas tahanan. Nggak boleh jadi presiden sampai kapanpun. Itu kesimpulan dari mana saya nggak ngerti. Makanya saya mau diadili waktu itu. Ngerti Mas? Ceritanya kayak gitu. Kalau saya dia disuruh menjadi saksi yang meringankan untuk si namanya Bambang Trimulyono yang nulis itu. Istrinya orang Tionghoa, punya anak 1, datang ke rumah. Saya ngomong ini direkam, ditambahi ide-ide sendiri, gitu loh Mas. Anak bekas tahanan G30S Sulami sampai kapanpun nggak boleh jadi presiden. Dari mana punya ide itu?
idenya brilian tapi ngawur. Ngawur, Ngerti nggak lo? Hah? Jadi Jokowi itu anaknya Sulami. Dari mana munculnya ide itu nggak ngerti, makanya saya siap jadi saksi yang meringankan. Siap saya. Bagaimana supaya meringankan dia? Nggak tahu. Ya, Anda tahu hukum nggak? Nggak tahu. Bagaimana Mbak caranya meringankan dia? Supaya hukumannya lebih ringan buat dia. Kan kena penjara 3 tahun kemudian. Pencemaran nama baik. Hah? Caranya meringankan dia bagaimana? Karena ada caranya. Mbak, gimana Mbak? Saya kasih tahu. Tembak aja. Seperti kemarin itu loh peristiwa apa itu? Krisis bank apa itu? Krisis bank Century. Bank Century. Itu kan ketuanya kan dari HMI itu, Urbaningrum. Anas Urbaningrum. Ya. Gantung saya di Monas. Statementnya. Hah? Statementnya. Pernah dengar? Nggak dengar. Gantung saya di Monas. Itu pembodohan nasional. Kenapa? Indonesia nggak punya hukum gantung. Indonesia itu punya hukum tembak. Jadi kita itu secara nasional dibohongi. Percaya apa enggak? Hah? Dongengnya begitu. Ayo tanya lagi apa? Yang enak. Yang enak-enak gitu loh. Oh iya Pak Sus kan ini juga sudah lama di Rusia. Ya. Nah di sini ada 11 tahun. 11 tahun di Rusia. Di sini teman-teman bisa beli nanti ada detail-detail kecil yang menyelamatkan bangsa Rusia dari iklim yang ekstrim. Pohonnya apa namanya Pak Sus? Berioza. Beriosa. Minyak itu yang menyelamatkan orang-orang agar tahan dengan musim dingin yang ekstrim. Nah di sini Maxim Napoleon Gorki dengan tentara agungnya hancur lebur. Nazi dengan tokohnya Hitler hancur lebur. Meriamnya yang namanya Thor, dewa geledek, jarak tembaknya 60 km, sudah mengepung Moskow. Hancur lebur dua negara itu. Kenapa? Karena Rusia punya kearifan lokal yang tidak diketahui oleh orang Barat, yaitu pohon beriosa. Pohon beriosa itu musim panas musim ini nggak rontok daunnya. Kulit luarnya warnanya putih, ada belang-belang hitam. Namanya beriosa. Belakangan itu dipakai sebagai toko supermarket buat orang-orang asing yang tinggal di Rusia. Uni Soviet. Bayarnya pakai bukan uang rubel tapi pakai cek. Oh. Supaya murah gitu loh. Murah banget dijual di situ. Pohon beriosa itu kan banyak pabrik minuman yang hancur kan perang dunia. Nah itu dipantek, tahu dipantek, dilukai, nanti keluar getahnya. Nah getah itulah pengganti vodka. Jadi dia tetap bertahan dari getah itu. Nah itu yang nggak diketahui oleh orang Barat. Apalagi Rusia itu kan iklimnya kontinental. Sedangkan Prancis, Jerman itu iklim laut. Kan dekat pantai kan. Rusia kan tahu berapa kali Belanda? Luasnya 700 kali Belanda. 14 kali Indonesia. Dan pulaunya cuma nggak lebih dari 100. Indonesia kan ribuan pulau. Pulau 1000 aja itu loh, berapa jumlahnya? Pram pernah ditahan di situ, di Pulau Edam. Terus pindah ke Bukit Duri, proklamasi dibebaskan. Saya pernah mengadakan penelitian di situ, di Pulau Panggang sama Pulau Pemuda. Mengadakan penelitian waktu saya jadi dosen di Untak, Jakarta. Saya menganjurkan, antara lain anjuran pemecahannya bagaimana memakmurkan orang-orang dari Pulau Seribu. Di samping penangkap ikan, ya udah, tanamlah pohon sukun. Tahu sukun? Ya nggak ada isinya itu.
Sukun itu ya akarnya dilukai, ngerti? Akar. Nanti tumbuh anaknya. Pada pohon sukun itu bahasa Rusianya buah roti. Breadfruit. Karena kalau makan sukun itu cepat kenyang. Cepat kenyang. Nah itu kalau Pulau Seribu di seluruh pantainya ditanamin pohon sukun, bisa jadi eksportir Sukun. sukun, diolah menjadi makanan. Vietnam aja di Rusia itu punya kolak, tahu kolak? Kolak dari pisang. Pisang. Vietnam kan banyak pohon pisang, itu dikirim ke Eropa. Rusia loh, dijual nanti kareng. Kenapa kayak Indonesia nggak bisa kayak gitu? Di Juwana itu ada yang namanya bandeng presto, pernah dengar? Kenapa nggak dibikin secara nasional dan internasional? Kerupuk di Amerika itu dikenal oleh 1 abad. Kerupuk udang. Pernah dengar bahasa Inggrisnya? Plastik, karena kayak plastik kan, kerupuk udang Pas itu. mentahnya ya. Dia di Amerika sudah dikenal 1 abad. Hah? Kenapa itu juga nggak diperluas jadi Ekonomi. bahan-bahan ekspor gitu, ngerti nggak? Nah itu susahnya di Indonesia itu kayak gitu. Pernah Menteri Kelautan siapa mas? Yang lama itu Bu Susi. Iya. Itu cuma tamat SMP. Tapi pesawatnya lebih dari 50 untuk eksportir terbesar Indonesia ikan itu. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Itu ekspor ikan terbesar di Indonesia itu. Cuma tamat SMP. Di sini bukan masalah ijazahnya, tapi kemampuannya. Saya kemampuan tapi ijazah nggak diakui, itu gimana? Ya nasib orang sendiri-sendiri. Waktu itu Menteri Pendidikannya Fuad Hasan, pernah dengar? Buat Hasan. Itu lulusan Sorbonne, tahu Sorbonne? Prancis. Coopérative de Français, dari Prancis. Ijazah saya disuruh melegalisasi, nggak dikasih. Sarjana dari luar negeri, legal dokumen nggak ngerti. Coba mas, itu tuh saya waktu melegalisasi itu. Lulusan luar negeri, legal dokumen nggak ngerti. Nah, saya kemudian kan pergi dari meja itu, tabrakan di depan pintu seorang laki-laki. Pak, saya itu disuruh bos saya lulusan Perancis. Melegalisasi ijazah itu bayar berapa? Jadi legal dokumen itu apa artinya? Laki-laki duit. Singkatannya bahasa Jawanya SBY. Sedoyo betah yotro. Nah dengar mas? Nah itu. Jadi ceritanya kayak gitu. Saya hidup bukan dari ijazah kok. Hidup dari kerja. Kalau mau kerja, hidup kamu. Gitu. Dan hidup harus belajar seumur hidup. Saya ada seorang filsuf itu yang ditiru oleh Thomas Hobbes. Pernah dengar? Thomas Hobbes. Ya. Homo homini lupus. Pernah dengar? Homo homini lupus. Itu jiplak itu. Harusnya lupus homo homini est. No homo quum qualis sic non novit. Belum manusia Anda kalau tidak mengerti hakikat hidup Anda sendiri. Itu kesimpulannya. Jadi kalau mau jadi manusia, carilah hakikat diri kamu sendiri. Baru jadi manusia. Dostoevsky pernah dengar? Multatuli. The plicht van een mens is mens te zijn. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Tapi bagaimana jadi manusia itu? Lah itu diterjemahkan oleh bapaknya Pram, bapak saya. Belajarlah, bekerjalah, dan berkaryalah. Berkarya dilanjutkan oleh Pram. Menulis adalah karya keabadian. Rentetannya begitu. Jadi kita itu jiplak. Saya nulis tentang Pram aja 10 buku.
Pentalogi 5, 5 pentalogi. Pram dan Sek 3. Bersama Mas Pram, bersama Kusala terbitan Gramedia 9. Yang terakhir 1000 wajah Pram dalam kata dan sketsa. Belum terbit, sudah ada yang pesan 1.300. Harganya 80.000. Ongkos cetak 100 juta udah lunas. Itu buku 1000 wajah Pram dalam kata buku saya yang ke-10 tentang Pram. Padahal Pram menulis saya itu cuma 2 kali. Ketika bapak meninggal, ada anak kecil yang nangis, itu saya. Ya. Yang kedua, ketika saya gelar PhD, dia masih di Pulau Buru. Ngerti? Wah, itu adik kebanggaan saya itu. Itu aja 2 kali. 2 kali. Saya nggak ketemu Pram itu 17 tahun. Sejak 62 sampai 79. 79. Pram kan dibebaskan dari Pulau Buru 79. Ngerti? Di rumah kemudian kan banyak tamu. Ucapan selamat. Saya antre mau ikut ngasih selamat tuh udah nangis. Karena saya cengeng kan. Begitu salaman sama Pram, nangis saya. Pram berdiri di sampingnya istrinya yang nomor 2 itu, turunan Arab Prancis. Siapa itu tua-tua kok cengeng? Ya, istrinya bilang itu adik lo. Wah, aku dengar dia nggak kenal tuh, saya lari dari situ sambil nangis. Masakan yang lezat-lezat itu pahit semua rasanya. Penghinaan itu. Akunya adik kembangan, ketemu nggak dikenal. Soalnya saya berangkat, kayak anda klimis, pulang kayak kriminal gini. Berapa? Kemarin aja mau ke Rembang bicara tuh istri saya bilang, cukur itu, jenggot. Sebelumnya dia bilang, wah kamu kayak Einstein. 3 hari kemudian, kamu kayak ketek. Jadi saya itu ketek buat dia. Nah itulah hinaan-hinaan dan pujian gitu yang membuat saya hidup sampai sekarang. Sebentar lagi 88. Padahal angka 4 dan apa yang habis dibagi 4 itulah angka kemujuran saya. 4, 8, berapa lagi itu? Pokoknya yang jumlahnya bisa dibagi 4 itu apa namanya? Jumlah yang jadi idaman saya. Jadi nanti kalau 88 mungkin saya mati, saya nggak tahu. Tapi kan 88 gampang dibagi 4 ya. Tanya lagi? Nah, ini banyak cerita ya dari Pak Sus ini, dari masa kecilnya banyak nilai-nilai, dan saya betapa kagumnya dengan kekuatan ingatan Pak Sus ini. Soal itu saya itu dihina sama ibunya, kerjanya tidur aja. Yang saya tulis buku hampir 100 itu kapan saya nulis? Jadi kalau saya tidur itu sambil berpikir. Nah, itu teman-teman, jangan larang tidur ya. Melek terus. Melek terus. Itu loh yang membuat saya, bahasa Rusia itu saya hafalin, ini apa, bahasa Jermannya ini apa, bahasa Perancisnya ini apa, gitu loh. Tahu kata Soeharto itu bahasa apa? Yang gimana Pak? Itu bahasa apa? Soeharto maksudnya. Jawa. Bahasa Portugis. Portugis. Harjo. Pernah dengar gak? Belum Pak. Harjo artinya apa? Orang kaya. Jadi Soeharto itu ya, Pak Harto orang kaya kan? Nah, itu. Pernah dengar nggak apa enggak? Saya nggak tahu. Suka baca nggak Mbak? Ini judulnya aja apa tadi Mas? Yang apa? Perkumpulan. Oh, malam Mabuk. Nah, itu kan ya. perlu baca. Itu tadi sudah bilang ya, minimum Anda harus baca 3.500 buku. Sanggup nggak? Deadline umur 65 ya. Nanti kalau umur 65 jumlahnya segitu. 1 hari 5 sampai 10 halaman. Catat itu. Buktikan bahwa diri Anda adalah manusia yang tidak ketinggalan zaman. Ayo. Nah, di sini
asal untuk informasi teman-teman ya, Maxim Gorki menulisnya saat umur 45 tahun, 14 sampai 14 itu umur 45 dia. Tapi menulisnya sejak sebelum SD, ingatan sejak sebelum SD. Dari mulai orang tuanya meninggal, pindah diombang-ambingkan ke rumah kakek yang tiran, tukang gebuk, Iya. tukang mukulin, Main pukul. main pukul. Dan di situ Yang sayang ibunya. yang sayang ibunya dan neneknya. neneknya benar-benar pahlawan di novel ini. Jadi jadinya Gorki itu karena neneknya. Jadinya karena neneknya juga pendongeng yang ulung, juga pemuisi, juga hafal banyak istilah-istilah yang indah yang membuat dia betah untuk hidup. Dan kalau dari biografi konkretnya itu dia umur 19 tahun pernah mencoba bunuh diri karena saking frustasinya. Itu langsung setelah gagal bunuh diri, 5 tahun dia mengembara di Rusia, keliling negara ya, kekaisaran waktu itu. Di sekitar Sungai Volga sambil 5 mencatat. tahun apa 15 tahun? 15 tahun sekitar segitu. Untuk mengembara dan mencatatkan apa-apa yang direfleksikan selama perjalanan. Yang saya terjemahkan sekarang baru masa kecil. Baru masa kecil. Jilid 2-nya itu masa remaja. Yang ketiga perguruan tinggiku judulnya. Tapi saya lebih senang terjemahkan Alexander Kuprin, lain lagi. Anton Chekhov tuh bapak cerita pendek terbaru ya, tapi saya nggak suka. Kenapa Pak Sus? Ya kan tiap orang punya. Oh ya. Siapa yang pernah baca Cantik Itu Luka? Saya. Ada. Eka Kurniawan. Saya itu nggak cocok itu. Nggak suka saya bayar gayanya itu. Padahal dia katanya pengagum berat Pram. Bukan gitu. Saya itu dapat pesan dari laureat Nobel Swedia Gunnar Myrdal. Laureat Nobel dengan bukunya Asian Drama 3 jilid. Semua buku ada manfaatnya. Tinggal bisa atau tidak Anda mengambil manfaat dari buku itu. Berarti? Nah itu bukunya Eka Kurniawan Cantik Itu Luka, saya agak suka tapi saya baca sampai habis. Nah, ya karena pesan itu. Di ujung buku itu saya menemukan satu kata yang sebelumnya tidak pernah saya baca sebelumnya seumur hidup. Ngerti? Satu kata itu. Apa itu, Pak? Kaget saya itu. Wah, berani amat yang orang ini. Itu kata itu saya ubah dalam bahasa Rusia. Yuk. Saya ubah jadi nama orang. Profesor Dr. Yobis, Bapak Teori Fungsi. Satu kata itulah jadi buku sekarang. Serigala. Jadi novel saya, Serigala. Pernah baca Serigala? Belum yang Serigala. Coba, satu kata dari buku, itu inspirasi dari Eka Kurniawan Kata yang terakhir. saya tidak suka. Jadi, suka atau tidak suka, bacalah. Nah, itu loh. Jadi buku, tahu saya bisikin. Tawa dia. Yang dibisikinnya itu Kalau mau tahu tanyain dia. Bisik-bisik tadi modelnya. Iya ya tadi. Ketok tular. Ketok tular. Nggak masuk kok ya, nggak apa-apa lah. Nggak masuk sini nanti Pak Sus. Apa? Disensor nanti. bisa. Pokoknya Anda harus tahu yang on yang off. Off the record ya pokoknya. Off Karena the saya record. itu udah kenyang di hoax. Ya ceritanya. Kemarin kena hoax lagi. Tapi ya kemudian cari untungnya di hoax kita bisa cari untung ya.